Kelas 11 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 33 ya, aktivitas kedua. Ini kita akan menulis sebuah tata letak dari sebuah cerita. Jadi di sini petunjuknya setelah peta konsep, selesai peta konsep, nah gabungkan ide-ide kamu itu dalam sebuah tata letak perencanaan cerita. Nah, ini perencanaan ceritanya. Di sini ada orientation, ya, orientasinya, yang berisi antara lain perkenalan terhadap tokoh-tokoh, perkenalan terhadap settingan dari cerita, baik itu settingan waktu, tempat, dan segala macamnya. Kemudian membangun karakter dan settingnya. Jadi membangun ini menghubung-hubungkan ya, menerangkan segala macamnya, karakter satu apa hubungannya dengan karakter dua, dan bagaimana tempatnya dan di mana lokasinya, itu maksud dari develop the character dan setting nih. Nah, kemudian ekspresi-ekspresi yang pergunakan ekspresi untuk menunjukkan atau menyampaikan tentang karakter, settingan waktu dan settingan tempat. Nah, ekspresinya sudah kalian pelajari. Nah, ini dia yang kalian tulis di sini, ya, orientasi dari cerita legenda yang kamu pilih tadi. Kemudian ada bagian kedua, yaitu complication, konflik yang terjadi di dalam cerita. Apa-apa saja isinya? Yang bagian pertama itu dibagi 3 ya, konflik itu. Yang pertama, kejadian-kejadian yang membawa ke keadaan konflik. Apa-apa saja kejadian yang menjadikan potensi konflik yang akan terjadi. Nah, itu kejadian-kejadian itu kamu sampaikan di sini. Yang kedua adalah konflik atau cerita permasalahan itu sendiri ya, di cerita. Jadi apa-apa saja permasalahannya itu disampaikan. Kemudian bagaimana reaksi atau tindakan-tindakan dari para karakter terhadap konflik yang terjadi. Nah, itu disampaikan di sini. Dan ekspresi yang digunakannya untuk menunjukkan bagaimana urutan waktunya. Terus bagaimana problem atau konflik yang terjadi tersebut. Dan di bagian terakhir ada resolusi atau sebagai penutup ya. Isinya ada 2, yaitu bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Ya, bisa selesai dengan happy ending atau sad ending, ya, akhir bahagia atau akhirnya penderitaan atau tidak terduga. Bisa juga twist ya, maksudnya hal-hal yang tidak terduga, yang solvingnya itu, penyelesaiannya itu hal yang tidak terduga, bisa juga seperti itu. Dan terakhir bagaimana cerita itu berakhir. Nah, pergunakan ekspresi untuk menunjukkan bagaimana resolusinya dan bagaimana akhir cerita tersebut. Nah, itu yang kamu isi di cerita di sini. Ya, jadi ada 3 bagian. Ya. Kemudian bawa catatan kamu itu dari perencanaan cerita itu menjadi sebuah tata letak cerita. Jadi dari atas ini ya, dari halaman 31 ya, bawa menjadi story planner ini, story layout. Nah, dalam tahap ini kamu mulailah untuk menulis. Jadi dari sini maksudnya ya, dari story planner ya, mulai menjadi story layout seperti di bawah ini ya. Apa-apa saja yang harus kamu perhatikan. Nah, dalam penulisan ini kamu mulai menulis ya. Kamu yang ini satu lagi yang kamu perhatikan ya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak tentang bagaimana spelling. Spelling itu misalnya salah tulis dan punctuation, tanda baca ya. Jadi kalau salah tulis, harusnya tanda baca harus ada koma. Itu lupa komanya nggak masalah ya. Simply put ya, tulis saja idenya menjadi kalimat-kalimat. Nah, itu dia. Jadi tidak peduli, jangan pedulikan tensesnya gimana, apanya segala macam gimana. Pokoknya tulis saja.
Nah, ini adalah sebuah contoh dari tata letak dari sebuah cerita. Nah, di bawah ini yang akan kita bahas pada video berikutnya. Baca dan memahami layout ini. Kemudian buatlah layout kamu sendiri di buku catatan kamu. Maksudnya layout yang kamu punya itu adalah tentu layout dari cerita yang telah kamu pilih. Kalau misalnya dari cerita rakyat yang ada di daerah kamu, ya. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.